Perkenalkan, nama saya Alvira Leli Maulida dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 2B dengan NIM 12512600054. Dalam video ini saya akan membahas terkait salah satu isu kewarganegaraan yang menjadi pembahasan masyarakat Indonesia, yaitu terkait rekonstruksi revisi Undang-Undang TNI tahun 2025. Pada Maret 2025, pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Setelah disahkan, Undang-Undang ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama mahasiswa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai proses pembentukan undang-undang tersebut kurang transparan dan belum melibatkan partisipasi publik secara maksimal. Oleh karenanya, beberapa kelompok masyarakat mengajukan gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah proses pembentukan undang-undang tersebut telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi mengenai kasus ini banyak diberitakan oleh media nasional seperti Tempo, Kompas, CNN Indonesia, IDN Times, dan Hukum Online. Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI merefleksikan adanya kemunduran komitmen elit politik terhadap prinsip supremasi sipil dan mengejar stabilitas regional. Kebijakan memperluas reformasi jabatan militer aktif ke ranah Kementerian Sipil serta memperpanjang usia pensiun berpotensi memicu surplus perwira nonjok yang pada akhirnya merusak profesionalisme militer dan menyumbat karir ASN murni. Proses legislasi yang dipaksakan selesai dalam hitungan minggu tidak hanya mencederai asas partisipasi publik yang bermakna, akan tetapi juga secara perlahan mengikis sekat demilitarisasi domestik yang menjadi landasan utama mandat reformasi tahun 98. Solusi strategis untuk mengatasi kontroversi ini adalah melalui jalur konstitusional lewat judicial review, di mana Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal karet yang dibersamai dengan pengetatan peraturan pemerintah agar penempatan TNI aktif di ranah sipil murni berbasis kompetensi, bukan sekedar akomodasi politik. Secara internal, Mabes TNI harus melakukan restrukturisasi dengan mengembangkan satuan seperti Angkatan Siber, guna menyerap surplus perwira akibat perpanjangan usia pensiun. Dari kasus ini, saya belajar bahwa menjadi warga negara yang baik tidak hanya berarti menaati hukum, akan tetapi juga aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sikap kritis diperlukan dalam kehidupan demokrasi, namun harus dilakukan secara santun, bertanggung jawab, dan sesuai dengan aturan hukum. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam memahami konstitusi dan berpartisipasi dalam menjaga demokrasi Indonesia. Demikian pembahasan mengenai kontroversi revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya demokrasi, supremasi hukum, dan partisipasi warga negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.